Bab 1053. Syarat memasuki keluarga Clark. Untuk sesaat, Cassius Clark tampak berada di kutub utara. Seperti jatuh ke dalam lembah es. Hawa dingin pelan-pelan merasuki tubuhnya. Ini bukan perasaan, tapi kenyataan. Semua orang yang hadir dapat merasakan perubahan suhu. Saat melihatnya, Nathan sudah marah. Cassius Clark mengatakan hal ini tentang ibunya di depan matanya. Maka mati saja. Melihat tampang Nathan, Cassius Clark tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kenapa? Apa kamu marah? Bukankah itu kenyataan? Jika bukan karena Claudia merayu ayahku, bagaimana ayahku bisa jatuh, bagaimana bisa ada dirimu? Wanita jalang melahirkan anak haram. Ini benar-benar lelucon." Penjaga Cassius Clark tertawa. "Apa kamu tahu kamu sedang cari mati?" Nathan tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata. Niat membunuh yang haus darah melintas di matanya. "Pemimpin, jangan, ini adalah pesta pernikahanmu." Jacob Joanno dan orang lain yang dekat dengan Nathan mengerti bahwa Nathan benar-benar marah. Anak ini, Cassius Clark, telah menyinggung titik kesabaran Nathan. Dia pasti sudah dibantai jika menghadapi temperamen Nathan di medan perang. Tak satu pun dari orang-orang Cassius Clark yang bisa pergi. Tapi ini pesta pernikahan. Nathan tidak bisa bertindak gegabah. Kirana dan Claudia juga memeluk Nathan dengan erat. Karena takut dia melakukan hal gegabah. "Sabar, ini pesta pernikahanmu. Jangan sampai terjadi masalah." Mendengar ini, Nathan menahan diri. Dia juga tidak ingin di pesta pernikahannya dengan Kirana berubah menjadi lautan darah. "Kenapa? Kamu marah? Ingin membunuhku?" Cassius Clark tertawa. Benar saja. Dia adalah orang yang tidak bisa menahan kesabaran, hanya dengan 2-3 kata sudah menjadi marah. Juga tidak melihat siapa yang sedang dia hadapi. "Aku adalah Cassius Clark, anak mahkota dari keluarga kerajaan pertama Neselandia." Pada saat ini, semua orang secara bertahap mengerti. Nathan benar-benar dari klan Clark Gandala. Hanya saja dia anak haram. Kejutan? Ini benar-benar kejutan besar. Mulan dan yang lainnya tidak panik dan marah, tetapi bersuka cita. Apa salahnya anak haram dari keluarga Clark? Dia tetaplah orang dari keluarga Clark Gandala. Mungkin keluarga Clark Gandala tidak menerimanya, tetapi dengan identitas keluarga Clark, bukankah Nathan bisa mendapatkan apapun yang dia mau? Bukankah memudahkan bagi keluarga Andersen Pramana untuk berdiri di puncak seluruh wilayah selatan? Kejutan yang benar-benar menyenangkan. Ternyata Nathan benar-benar tidak membohongi mereka. "Nathan, kejutanmu terlalu berlebihan. Ternyata kamu adalah anggota keluarga Clark Gandala." James hampir mengacungkan jempol pada Nathan. "Anggota keluarga Clark Gandala? Hahaha, siapa yang mengatakan begitu?" Cassius Clark tertawa. "Bukankah dia kakakmu? Berarti dia adalah anggota keluarga Clark Gandala." James berkata dengan linglung. Ada 2 sinar dingin di mata Cassius Clark. "Keluarga Clark kami tidak mengakuinya. Tidak semua anjing dan kucing bisa memasuki pintu keluarga Clark. Dia hanya anak haram. Kualifikasi apa yang dia miliki?" "Hah? Tuan muda, tidak mungkin seperti itu. Mengapa dia tidak memenuhi kualifikasi untuk memasuki keluarga Clark? Setidaknya darah keluarga Clark mengalir di tubuh menantuku, bukan?" James dan yang lainnya semua menatap Cassius Clark dengan penuh harap. Ya, Tuan muda, kami mohon padamu. Biarkan menantuku masuk ke keluarga Clark. Dia sebenarnya cukup berkemampuan dan bisa memberikan kontribusi untuk keluarga Clark." Untuk memanjat keluarga Clark Gandala, Mulan dan yang lain segera memohon. Mereka hampir berlutut. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu? Cassius Clark menyentuh hidungnya dan tertawa, bukan tidak mungkin membiarkan Nathan memasuki keluarga Clark, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Bab 1054. Martabat yang melebihi Neselandia. Mulan bertanya dengan cepat. Apa syaratnya? Katakan saja Tuan Muda Cassius. Semua orang memandang Cassius Clark dengan rasa ingin tahu. Cassius Clark memandang Nathan dan tertawa. "Aku ingin Nathan berlutut dan memohon padaku. Jika dia bisa berlutut seharian, bersedia memohon padaku, mungkin aku akan melepaskan dan bahkan membiarkanmu memasuki rumah keluarga Clark. Atau jika Nathan Clark
memiliki kemampuan yang cukup hingga diakui oleh semua orang di keluarga Clark Gandala, maka kamu memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Clark. Begitu mendengar syarat lain, semua orang mengabaikannya begitu saja. Untuk diakui oleh semua orang di klan Clark Gandala, harus setinggi apa kemampuan yang dicapai. Bagaimana mungkin Nathan melakukannya? Batas tertinggi yang dia capai adalah Antra Group 6 tahun lalu. Tapi Antra Group di depan keluarga Clark hanyalah semut kecil. Oleh karena itu, dalam pandangan semua orang, hanya ada satu cara bagi Nathan untuk memasuki keluarga Clark, berlutut dan memohon. Walau cara ini merupakan sebuah penghinaan, tetapi untuk memasuki keluarga Clark, apalah arti penghinaan ini? Terus terang, jika ingin memasuki rumah keluarga Clark, jangankan berlutut dan memohon, makan kotoran sekalipun bukan masalah. Ini adalah pemikiran sebagian besar orang yang hadir. Begitu menjadi anggota keluarga Clark, maka statusnya akan menjadi orang tertinggi. Bisa menikmati kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan tanpa akhir. Ini bukanlah masalah besar. Semua orang bahkan ingin menjadi Nathan. Langsung berlutut kepada Cassius Clark. Mulan menatap Cassius Clark dan bertanya, "Tuan Muda Cassius, kamu harus menepati janjimu. Jika Nathan berlutut dan memohon padamu, kamu harus menepati janji yang kamu ucapkan." Hahaha. Pasti, aku, Cassius Clark, menepati semua ucapanku. Cassius Clark tertawa dan berkata, "Selain itu, ada begitu banyak orang yang menyaksikan. Apa mungkin aku merusak muka keluarga Clark?" Bagus kalau begitu. Mulan hampir menangis karena terlalu bersemangat. Ternyata sangat mudah menjangkau peluang untuk naik ke puncak klan tertinggi. Pada saat ini, Mulan, Philip dan yang lain semua memandang Nathan. "Kenapa kamu diam saja? Cepat berlutut untuk Tuan Muda Cassius." Ya, anak ini tidak memiliki pandangan sama sekali. "Cepat berlutut." Tuan Muda Cassius sudah berkata, "Jika kamu memohon dan berlutut, dia akan membiarkanmu masuk pintu keluarga Clark." Menghadapi desakan orang banyak, Nathan tidak bergerak, terus menatap Cassius Clark. "Nathan, jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kamu sangat ingin memasuki keluarga Clark. Sudah sejauh ini, buat apa kamu berpura-pura lagi? Aku beritahu, kesempatan hanya datang sekali. Selain itu, begitu kamu berlutut dan memohon, semua kesalahanmu sebelumnya akan aku hapuskan. Kamu juga tidak ingin ibu dan istrimu celaka karena kamu, bukan?" kata Cassius Clark. Kirana menatap Nathan dengan gugup. Dia takut Nathan akan berlutut di hadapan Cassius Clark. Dia adalah orang yang angkuh. Jika dia berlutut, Kirana malah mempertimbangkan apakah masih bisa menikah dengannya. Dia akan memandang rendah Nathan. Dia juga percaya bahwa Nathan tidak akan berlutut. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Di hadapan Cassius Clark yang kuat, Nathan akan tunduk demi Kirana dan ibunya. Dia sangat khawatir. "Nathan, tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan bersujud. Semua masalah akan hilang." Finlay Land dan Leon Josiah juga ikut membujuk. Hampir di mata semua orang, jika Nathan berlutut, dia mendapatkan kekuatan tertinggi. Menurut pendapat semua orang, berlutut bukanlah masalah. Tapi bagaimana mereka mengerti? Di mata Nathan, ini adalah martabat. Bahkan martabat yang melebihi tanah air Neslandia. Seumur hidupnya hanya akan bersujud pada Tuhan dan orang tua. Bagaimana bisa tunduk pada orang lain? Bersambung